Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal di Forms Office 365. Ya. Pertama, kita buka di Google saja dulu ya. Ketik saja di sini Forms Office 365. Kemudian ini sudah muncul ya. Terus aplikasi ini kita tambahkan ke layar utama HP kita ya supaya tersimpan. Jadi dipilih titik 3 ini, kemudian tambahkan ke layar utama ya. Nah, otomatis nanti ketika kita butuh maka akan tersimpan di HP kita ya. Ini sudah muncul, kita coba pindahkan ke bagian depan ya. Nah, baik. Ini kita tinggal klik saja, pilih Microsoft Office 365. Nah, sekarang di sini muncul ya, ada kuis baru dan ada formulir. Kita coba kuis karena ini soalnya dalam bentuk pertanyaan dan untuk penilaian tengah semester misalnya. Formulir itu kalau misalnya untuk membuat survei atau membuat formulir pendaftaran siswa baru dan sebagainya. Sekarang kita coba ya, pilih kuis baru. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Kita coba pilih di sini, tuliskan ya. Kuis tanpa judul bagian kedua adalah penilaian tengah semester ganjil ya. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini bisa kita masukkan deskripsi ya. Semangat melaksanakan ulangan berbasis home ya, atau belajar dari rumah. Jadi kita coba membuat soal ini di handphone ya, menggunakan fasilitas handphone supaya lebih praktis dan cepat. Kita bisa menggunakan atau membuat soal kapan saja ya, jika punya kesempatan membuka handphone kita. Kita pilih tambahkan baru, kemudian kita di sini memilih untuk bagian pertama ya. Bagian pertama itu misalnya identitas peserta didik. Identitas peserta didik. Di sini bisa kita tambahkan ya. Tambahkan lagi, misalnya namanya adalah pilih kotak yang tertulis ABC, nama lengkap ya. Nama lengkap dalam bentuk soal atau teks esai atau isian singkat. Kemudian tambahkan lagi kelas ini bisa kita buat dalam bentuk opsi ya, pertanyaan kelasnya supaya lebih bervariatif. Misalnya kelas 7A, 7B, 8. Kemudian B dan kelas 9 ya. Misalnya ini adalah kelas kita. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk bagian lainnya. Pilih tanda panah, kemudian pilih yang bentuk dua kotak,
untuk bagian soal. Misalnya soalnya sini adalah soal esai ya. Soal esai deskripsinya adalah jawablah soal berikut dengan baik dan benar. Karena ini dikerjakan di rumah, berarti ditulis di sini utamakan kejujuran ya. Karena jujur itu adalah karakter yang paling tepat untuk diterapkan ya, dan sangat bermanfaat kita di masa yang akan datang. Kemudian tambahkan lagi jenis pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini adalah bentuk esai, untuk ini yang ABC. Kalau soalnya pilihan ganda, pilih yang lingkaran ini ya. Ini ada opsinya. Kalau soalnya dalam bentuk kotak begini ya, ini biasa juga ada bentuk seperti ini ya, misalnya opsi-opsi setuju, tidak setuju dan sebagainya. Kita bisa buat seperti ini. Ada banyak lagi yang lain ya. Kalau soalnya mengupload file, nah kita bisa pilih di sini, pilih tanda panah kurang di sini. Maksudnya bahwa siswa dalam menjawab soal itu dia mengupload file atau jawaban untuk diunggah di soal ya. Nah, misalnya soalnya ini adalah kita sudah membuat soal. Caranya membuat soal adalah kita screenshot dulu file kita, kemudian kita edit, kita crop atau cut, dan kita tempelkan seperti ini soalnya misalnya ya. Contoh soal yang kita sudah crop itu misalnya ini ya, ini soalnya. Kita tunggu sampai jaringan stabil ya. Kita lihat jaringannya, misalnya ini soalnya ya. Temukan dua suku berikutnya. Kalau kita ingin mau lihat soalnya ini, pilih yang tanda seperti mata ini ya, mata dan alis ya. Ini sudah muncul soalnya, tampilannya. Kemudian di sini berikutnya, ini ada muncul soalnya. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, siswa tinggal unggah file di sini, unggah file, kemudian akan muncul upload file ya. Nah, tinggal menunggu untuk jawabannya sudah terupload. Nah, coba kita kembali, lanjut lagi, unggah file, kemudian tambahkan ke soal berikutnya. Kita pilih lagi untuk unggah file. Kan ini soal esai, berarti jawaban siswa difoto, kemudian dimasukkan ke file HP kita. Kemudian sebentar kita unggah file ya, dari jawaban yang kita sudah foto tadi. Unggah. Ini kita coba soal berikutnya ya. Nah, di sini batas jumlah file bisa 1, 2. Kalau jawabannya agak panjang, nah, bisa kita pilih 2 file. Ukurannya juga bisa 10 MB atau 100 MB dan sebagainya. Di sini kalau wajib diisi, pilih harus wajib diisi. Otomatis kalau tidak diisi tidak akan berpindah ke soal berikutnya. Poin ini biasa juga ada, misalnya di soal pilihan ganda dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita atur ini, sebelum dibagikan kita di sini masuk tanda titik ini, kemudian pengaturan. Di sini tertulis catat nama, satu respons per orang, artinya 1 kali pengiriman ya, untuk 1 orang kalau dalam bentuk soal ulangan ya, ulangan.
hanya 1 respon per orang. Tanggal mulai, tanggal selesai silakan dipilih ya, kapan ujiannya dan kapan selesai. Kirim tanda email ke responden boleh juga tidak ya. Setelah kita atur ini sesinya, pengaturannya ya, nah, kita tinggal bagikan ke anak didik kita. Misalnya ini bagikan, kemudian kita bisa pilih salin, bisa juga tanda barcode. Di sini salin tautan, embed dan sebagainya. Bagikan untuk berkolaborasi boleh juga, sehingga dapatkan untuk melihat dan mengedit kalau dalam bentuk berkolaborasi. Hanya orang di organisasi saya yang jadi ini hanya bisa dilihat oleh sesama yang punya akun Teams ya, Office 365 ini ya. Oke, kita coba salin, kemudian kita tinggal kirim ke WA ya, WA atau grup WA siswa ya, grup WA siswa. Saya coba kirim ke sini saja untuk latihan ya. Sini tinggal siswa pilih ya, pilih linknya, maka akan muncul tampilan soalnya seperti ini ya. Ini kita tampilan soal menggunakan handphone. Praktis kan, dan sangat simple ya. Jadi kalau kita menggunakan di laptop boleh juga, tapi bisa saja agak ribet ya. Tapi kalau tampilan, saya pikir laptop lebih bagus ya. Coba kita lihat soalnya. Kalau jaringannya bagus, maka akan muncul di sini soal-soal yang kita upload tadi. Sambil menunggu jaringan stabil ya. Sambil menunggu jaringan stabil, kita bisa lihat ya. Nah, tinggal dikirim ya, Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.